Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nurul Haliza dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 520051200019. Saya di sini akan menyampaikan jawaban dari soal UTS mata kuliah materi SKI MTS MA dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Kholili. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari soal UTS, yakni mengapa apa yang melatar belakangi hijrah Nabi ke Madinah. Yang kedua, yakni apa pengaruh hijrah Nabi terhadap perkembangan Islam. Yang ketiga, yakni apa pelajaran yang dapat kita ambil sebagai kaum muslimin terhadap hijrah Nabi tersebut. Yang pertama, yakni apa yang melatar belakangi hijrah Nabi ke Madinah. Sebelumnya, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi kaum muslimin atau bagi umat Islam. Kisah itu penuh makna mendalam bagi muslimin dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi telah berdakwah menyebarkan Islam ke Mekah. Semula, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Syiar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi, semakin gencar melakukan desakan, intimidasi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri Khadijah wafat padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Di sini ada 4 faktor. Saya akan menyampaikan 4 faktor yang melatar belakangi Nabi hijrah ke Madinah. Yakni faktor pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Kedua, wafatnya istri Nabi Muhammad dan paman Nabi. Ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Untuk yang pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Selama 13 tahun Rasulullah hidup di kota Makkah. Beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar, siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas, mereka diusir dan harta benda milik mereka disita. Untuk faktor yang kedua, yakni wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah, yakni istri Rasulullah meninggal, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Setelah tak lama berselang, paman Nabi yakni Abu Thalib wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman. Kepergian dari Abu Thalib memberikan peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kaum Quraisy makin gila melancarkan intimidasi yang dilakukan kepada kaum muslimin. Kemudian ada faktor ketiga, yakni adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Peristiwa ini disebut dengan Baiat Aqabah I. Kemudian di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang di Madinah. Dari Madinah ke Makkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada masa yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan ibadah haji, akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah. Kemudian mendatangi Rasulullah dan mengajak beliau agar berhijrah ke Madinah. Dan mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan para pengikutnya. Kemudian faktor yang keempat adalah pemboikotan dari kaum Quraisy. Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari kota Makkah ke Madinah,
yakni adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya, yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan kepada mereka diantaranya melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum Quraisy melarang adanya perdagangan yang ada hubungannya dengan pendukung Nabi Muhammad. Kemudian tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Kemudian melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslimin. Yang terakhir, musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Kemudian perkembangan Islam setelah hijrah Nabi. Peristiwa hijrah ini memberikan dampak yang cukup masif bagi perkembangan dakwah Islam di kota Madinah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah bisa dibilang cukup luas. Kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan agama Islam di Madinah antara lain diperdamaikannya antara suku Khazraj dan suku Aus. Jadi dampak yang terjadi atau perkembangan Islam setelah hijrah Nabi, yakni hijrah Nabi semakin sukses dan dapat perdamaikannya suku antara suku Khazraj dan suku Aus. Kemudian materi yang terakhir, yakni pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai kaum muslimin terhadap terhadap hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, yakni bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama maupun nilai-nilai kemanusiaan. Kemungkaran tersebut diantaranya seperti korupsi, menindas sesama manusia, menipu, berbohong, merampas hak orang lain, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua, masyarakat harus memiliki sikap dinamis dalam merespon perubahan zaman demi mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Yang ketiga, bahwa perubahan yang dicita-citakan itu harus didasarkan kepada arah dan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut kemudian harus dilengkapi dengan kematangan strategi dan taktik supaya gagasan-gagasan yang besar dapat diterjemahkan dalam dunia nyata. Kemudian yang keempat, yakni untuk menuju perubahan yang dicita-citakan, nilai-nilai spiritual menjadi suatu keniscayaan yang harus dibina. Spiritualitas adalah sisi yang paling dalam dari diri manusia sebagai agen perubahan. Kemudian yang kelima, perubahan yang dicita-citakan tak akan terjadi apabila persatuan sosial dan masyarakat tidak tercipta. Berdasarkan hal inilah, perbedaan-perbedaan yang merupakan keragaman tidak boleh menghalangi kita untuk bergerak menuju tujuan bersama. Kemudian yang keenam, sudah saatnya kita memberikan penghargaan kepada sesama, terutama dalam konteks menjadikannya pemimpin berdasarkan prestasi yang telah dicapainya. Kemudian yang ketujuh, bahwa perubahan harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki kemampuan menjadi contoh dalam menjalankan perubahan tersebut. Kemampuan inilah yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dalam memimpin masyarakat Madinah untuk menuju perubahan yang berperadaban. Jadi sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.